Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Solehah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Tribakti pada kelas 8 dengan materi mengeluarkan harta di luar zakat. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan semuanya. Baik, selanjutnya silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Silahkan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Absen yang pertama, Akila Nur Rahma, Akila Nur Faiza, Dania Natijah Salwa, Fauzan Alfa, Faiza, Hafizah Tri, Hafidah Sekti, Muhammad Fatur Rahman, Rizky Jafas, Ahmad Misbahul Munir, Danis Parves, Muhammad Zian Hariri, Alfa Fasal Sabila, Aprilia Ayu Anjani, Muhammad Taufik Nur Aziz. Alhamdulillah siswa kita hari ini sudah masuk semua. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Bentar. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Masih ingat materi tentang minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang zakat. Baik. Apa itu artinya zakat? Tumbuh, bersih. Oke, ya. Berarti dengan kita mengeluarkan zakat itu berarti kita apa? Tumbuh. Kemudian kita suci atau bersih dan juga semakin berkah. Nah, hari ini kita akan menyampaikan materi yaitu mengeluarkan harta di luar zakat. Nah, kemarin zakat, sekarang di luar zakat. Apa saja kira-kira materi di luar zakat itu? Sedekah. Apa yang keras? Hibah. Anak laki-laki? Hadiah. Pinter. Jadi ada sedekah, ada hibah dan hadiah. Hari ini kita akan belajar tentang materi itu. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu berbasis PBL atau Problem Based Learning, di mana kalian nanti akan mengamati sebuah video dari studi kasus yang ada di video tersebut. Kemudian nanti selain itu juga ada penilaian. Penilaiannya ada 3. 1 penilaian sikap. Jadi nanti Bu Ida akan menilai sikap kalian bagaimana selama pembelajaran hingga nanti diskusi sampai selesai. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Seberapa besar kalian mengetahui tentang materi kita hari ini, yaitu mengeluarkan harta di luar zakat. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Jadi nanti yang terakhir dinilai tentang keterampilan kalian dalam berdiskusi, berkolaborasi dengan anggota kelompok, dan lainnya. Baik anak-anak, sebelum kita menonton video tentang materi dan studi kasus kita hari ini, Bunda mau bertanya, bagaimana cara kita membantu teman yang kesulitan tanpa teman tersebut merasa menyinggung perasaannya? Bagaimana kira-kira? Iya. Menurut saya, cara berteman kita sebenarnya adalah dengan memberikan bantuan secara serius. Kita tidak memalu-malukannya. Oh iya, bagus. Sip, tepuk tangan dulu. Jadi dengan sembunyi-sembunyi yang dikasih bantuan tersebut tidak merasa malu. Kemudian bagaimana kita memastikan bantuan tersebut sampai kepada si penerima sesuai dengan syariat Islam? Sebagai pengguna kita harus ikhlas dan jangan pernah mengucap kedua itu lagi agar bahagia, keinginan, dan persahabatan kita tetap terjaga dengan Allah. Iya, lagi-lagi kita menerapkan yang namanya ikhlas. Iya. Oke, terima kasih. Supaya refresh dulu kita tepuk ya. Oke, tepuk dulu ya. Iya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu.
Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian menonton sebuah video. Ada 2 video, yang pertama yaitu materi dan yang kedua nanti tentang studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita belajar bersama mengenai indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Kali ini kita akan bahas mengenai pengertian, hukum, serta syarat dan juga rukun. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari sedekah atau sedekah. Sedekah dan sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa dipungut jumlahnya. Ya, sedekah ini berlandaskan dengan rasa ikhlas karena Allah Taala. Hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang kedua adalah pengertian dari hibah. Hibah adalah memberikan kepada orang lain secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga adalah pengertian hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain atas prestasi atau penghargaan yang dibawa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum dan kriteria. Yang pertama adalah hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, hukum ini juga dapat berubah sesuai dengan niatnya ya. Jadi apabila tidak berniat karena Allah Taala, karena untuk dan lain sebagainya, maka itu justru malah bisa berubah. Untuk yang kedua adalah hibah dalam hibah. Dan hukumnya juga dapat berganti sesuai dengan niatnya. Kemudian yang ketiga adalah hadiah. Hadiah ini memiliki hukum sunnah. Untuk selanjutnya kita membahas syarat dan rukun dari ketiganya, dari sedekah, hibah dan juga hadiah. Syarat sedekah ada beberapa. Yang pertama, orang yang memberi memiliki hak atas harta yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, orang yang diberi memiliki hak untuk menerima. Seperti misalnya tidak boleh memberikan sedekah kepada bayi yang masih dalam kandungan, kemudian binatang, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah dengan hijab dan kabul. Hijab yaitu pernyataan bagian dan kabul adalah pernyataan penerimaan. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat dan rukun dari hibah. Baru dari tiga itu dari yang memberi, kemudian menerima, dan juga barang hibah itu sendiri. Itu yang pertama adalah dari pemberi. Yang pertama adalah orang yang menghibah dan orang yang berhak dan cukup. Yang kedua adalah tidak ada paksaan. Yang ketiga dibenarkan dalam tindakan hukum. Kemudian rukun dan syarat dalam hibah kepada orang yang menerima hibah. Yang pertama, orang yang diberi berhak memiliki. Jadi misalnya yang beri dalam kalimat itu belum berhak untuk memiliki. Kemudian syarat dan rukun untuk barang hibah itu sendiri. Yang pertama adalah barang yang dihibahkan itu adalah milik orang yang ingin menghibahkan. Kemudian barang itu sudah ada ketika ingin menghibahkan. Kalau mempunyainya ya dihibahkan. Kalau yang boleh berhibah. Kemudian yang selanjutnya barang itu memiliki harga. Jadi bisa dijual. Kemudian barang yang boleh dimiliki oleh agama itu bukan barang yang haram. Walaupun itu dijual kemudian, tapi kalau misalnya itu haram tidak boleh ya. Kalau diterima, tapi dari yang diterima memberi tidak boleh menggunakan barang haram. Terus yang terakhir adalah barang yang diberikan itu berbeda kepemilikannya dari yang memberikan barang kepada pembeli barang. Untuk yang terakhir adalah syarat dan ketentuan hadiah. Yang pertama yaitu orang yang memberikan hadiah memiliki hak atas harta yang ingin dihadiahkan tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang diberi hadiah adalah orang yang berhak memiliki. Jadi seperti binatang atau bagian hewan seperti yang tadi itu diberikan. Kemudian yang ketiga adalah ijab dan kabul. Sekian penjelasan dari pengertian, hukum dan juga syarat serta rukunnya dari sedekah, hibah dan hadiah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi materi tentang sedekah, hibah dan hadiah. Sekarang studi kasusnya.
Mengamati, silakan diamati. Kenapa kamu tidak jajan dengan teman-teman? Aku dari bagi yang belanja dan aku tidak itu jajan. Aku sangat sekali anu sekarang. Ini kamu jajannya pakai uang aku dari bagi kesehatan. Wah, makasih ya Andi, kamu memang sangat sekali kalau gitu. Aku dijamin ya Andi. Oh, Andi, kenapa itu? Kenapa tidak dulu teman-teman? Tepat ya Bu, Andi lagi dengan Andi saya. Ini yang anaknya lagi Andi. Oh iya, ini terima kasih dan cara ini buat Andi. Wah, makasih itu. Andi sangat senang sekali dengan tempatnya. Iya, ini sekali lagi membuat kita. Akhirnya sekarang juga alhamdulillah ya sekarang ya. Ayo siap-siap kita ketemu Stella. Ada urusan Anis baru. Mulai akhirnya ini urusan baru. Ini pertanyaan saya, Anda sudah bersabar setiap hari belajar di sekolah. Makasih Anda. Halo teman-teman, bagaimana yang makan ini ada teman-teman yang karena Allah telah melibatkan data dalam kita akan jumlah teman-teman yang Baik, sudah cukup ya melihat videonya. Oke. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Pengertian sedekah. Kemudian apa? Mengetahui perbedaan dan hukum sedekah dan hadiah. Iya, mengetahui perbedaan hukum, syarat, dan rukunnya, sedekah, hibah, dan juga hadiah. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya minggu yang lalu Bu Ida sudah membentuk sebuah kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 anak. Ini nanti kelompoknya dilanjutkan hari ini. Kemudian kalian membahas tentang materi dan studi kasus yang sudah Bu Ida berikan tadi.
Oke, silahkan dikerjakan buat kelompoknya. Silahkan dikerjakan sekarang. Baik anak-anak, ini kelompoknya sudah terbentuk. Bu Ida akan membagikan alat untuk kalian mengerjakan, memahami, menganalisis tentang studi kasus yang telah kalian lihat tadi. Baik, Bu Ida dibagi dulu. Baik anak-anak, silahkan didiskusikan tentang studi kasus yang ada tadi sesuai dengan kelompok yang saya berikan. Baik, silahkan. Kasus 1, baik tadi. Iya, masuk ke kategori apa? Nih. Kelompok 2. Ya. Ya, masuk ke kategori media. Nani diberikan sepeda baru oleh ayahnya. Ya, masuk ke kategori apa? Hadiah. Ya. Baik anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan tadi berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah, baik. Saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian bersama dengan kelompok. Baik, silahkan dimulai dari kelompok 1, silahkan. Baik, silahkan yang satu bisa memegang. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasus yang pertama pada video tadi. Kasus yang pertama pada video tadi berisi tentang ceritanya Ani memberikan uang jajannya kepada Ani yang dapat karena uangnya tinggal. Ini termasuk kategori sedekah karena diberikan untuk membantu kesulitan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan buka nama dari kasus yang ada pada video. Kasus yang pertama itu adalah sedekah, dan kasus yang kedua, kasus yang ketiga tadi atau bisa juga disebut dengan hibah. Nah, nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari video tadi adalah kita harus berdiri dan membantu teman seperti Ani karena menolong sesama yang kesulitan adalah kewajiban sebagai makhluk sosial dan bentuk ketaatan pada ajaran agama. Hal ini akan meringankan beban orang lain dan mempererat tali persaudaraan. Yang sebagai wujud cinta sesama. Oke, terima kasih yang presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya.
Baik, selanjutnya dari kelompok 2, silakan perwakilan ada yang maju. Silakan. Ada yang megang satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Jadi dalam kasus ini guru memberikan materi dan kepada Ani cara membaca. Ini termasuk dalam kategori hadiah. Poin pertama apa bedanya? Guru tujuan termasuk hadiah karena tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan dan motivasi atau perilaku dua hadiah adalah murni untuk membantu yang kedua diskusi aturan secara fikih pemberian tetap sah meskipun seliwat atau ucapan penyerangan adalah salah satu rukun dalam aktivitas sehari-hari, yaitu memberikan bila-bila gejala atau mungkin sebab bisa dilakukan secara mengatur, yaitu saling memberi dan menerima secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, sekarang saatnya kelompok 3 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tentang pengamatan studi kasus yang ketiga dari video tadi. Jadi, saya memberikan Ani sepeda baru sebagai apresiasi atas kesabarannya. Ini termasuk dalam kategori hadiah atau bisa juga hibah jika dianggap pemberian kasih sayang orang tua tanpa syarat prestasi tertentu. Kita berbagi atau slogan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mari berbagi, wujudkan harmoni negeri. Yang kedua, sedekah tak membuatmu miskin, justru membuat bangsa semakin jaliin. Dampak harmoni adalah suatu madrasah akan damai karena gemar bersedekah dapat menghilangkan rasa iri dan dengki, menumbuhkan rasa kasih sayang serta menciptakan rasa kasih, rasa aman karena setiap siswa merasa saling mendukung satu sama yang lain. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan presentasi dari ketiga kelompok. Kemudian tadi dari kelompok 1 tadi masuk ke kategori apa tadi? Sodako. Kelompok 2 masuk ke kategori hadiah. Kelompok 3 ke kategori hadiah, bisa juga ke hibah. Baik, kalian sudah bisa membedakan dari ketiganya tersebut. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Tadi dari kelompok 1 masuk ke kategori apa ya? Sodako. Kelompok 2? Hadiah. Kelompok 3? Hadiah. Bisa juga masuk ke hibah. Baik. Sampai sini jadi kalian sudah paham dan tahu perbedaannya sodako, hibah, dan juga hadiah. Baik, apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, silakan.
mau ngasih hadiah ke seseorang yang berprestasi, apakah boleh dianggap sebagai sedekah jika niat kita itu membantu perekonomiannya? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau niat kita itu adalah memberi karena mendapatkan penghargaan, prestasi. Jadi kalau dapat prestasi terus dikasih berarti itu berupa apa? Hadiah. Baik. Nah, kemudian karena niat kita itu membantu perekonomiannya berarti masuk dua kategori. Ada bisa hadiah, bisa juga sedekah. Pinter gitu nggih. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui pengetahuan kalian secara individu, Bu Ida akan membagikan LKPD mengenai mengeluarkan harta di luar zakat. Baik, Bu Ida bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silahkan dituliskan nama dan nomor absen. Baik, silahkan diisikan sesuai dengan perintah yang ada di lembar kerja di sini. Ya, silahkan dikerjakan. Mulai. Oke, anak-anak sudah selesai kan yang mengerjakannya? Sudah, baik, silahkan dikumpulkan ke Bu Ida kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lembar kerja kalian sudah selesai. Refresh dulu, nggih. Tepuk lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baik. Jadi alhamdulillah belajar kita selesai hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai mengeluarkan harta di luar zakat. Ada sedekah, ada hibah dan juga hadiah. Kalau sedekah itu adalah memberikan sesuatu atau barang kepada orang lain dengan tanpa pamrih, betul, dengan tanpa pamrih, dengan mengharap ridho Allah. Kemudian kalau hibah bagaimana? Memberikan secara cuma-cuma, ya. Yang terakhir yaitu hadiah. Bagaimana kalau hadiah? Bentuk apresiasi. Betul, bentuk apresiasi karena mungkin menang lomba, mendapat juara, ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang haji dan umroh. Ada yang mungkin pernah umroh? Oh, belum, ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jangan lupa karena minggu depan kita belajar tentang haji dan umroh, dipersiapkan dulu kalian belajar di rumah, nggih. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tiba saatnya kita berdoa pulang terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekian, jangan lupa belajar di rumah materi kita minggu depan tentang haji dan umroh. Terima kasih. Bu Ida minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.